Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi saleh dan salehahnya Miss. Apa kabar hari ini? Semoga kalian masih selalu sehat ya. Gimana? Udah mandi? Udah makan? Sudah isi absensi? Bagus, kalau sudah kita mulai pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum belajar dimulai, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dimengerti. Kita doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang biogas. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Contohnya, limbah kotoran sapi. Limbah ini dimanfaatkan dalam dua cara. Yang pertama, sebagai sumber energi untuk penerangan atau untuk memasak. Dan yang kedua, untuk membuat pupuk. Hebat ya, hanya dari kotoran, tapi bisa sebagai sumber energi alternatif. Kira-kira gimana ya caranya si limbah atau kotoran sapi ini bisa berubah menjadi energi alternatif? Penasaran? Yuk kita simak video berikut ini. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Wah, Masya Allah, hanya dari kotoran sapi, tapi bisa berubah menjadi sumber energi alternatif. Benar-benar luar biasa ciptaan Allah ini. Oh iya, kalian tahu tidak? Kenapa biogas dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif? Ada yang tahu? Biogas dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif karena sumber dayanya yang tidak terbatas. Karena biogas dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran binatang ataupun sampah limbah yang lainnya. Lalu harganya yang lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Energi biogas termasuk energi yang ramah lingkungan loh, karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diubah sedemikian rupa. Seperti limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perikanan, limbah industri, dan sampah organik. Dari energi biogas ini, kita mendapat beberapa keuntungan loh, antara lain lebih ramah lingkungan, lalu proses penggunaan tidak mengeluarkan asap, terus bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, lebih ekonomis dan efisien, serta bahan dasarnya mudah untuk ditemukan. Tapi
Tapi biogas ini mempunyai hambatan juga. Mulai dari kurangnya tenaga terampil yang mengerti dalam proses produksi biogas, sampai biaya yang cukup tinggi untuk peralatan instalasi biogas. Sepertinya kita harus belajar deh tentang produksi biogas ini, supaya kita bisa lebih menghemat bahan bakar minyak dan menggunakan sumber energi alternatif yang lainnya yang lebih mudah untuk diperbaharui. Sekarang, Miss akan memberikan kalian tugas lagi. Tugas ini diambil dari buku tema 6, halaman 144 dan 145. Kalian kerjakan ya. Ingat, tulisannya harus tegak bersambung. Dan jawaban harus hasil sendiri. Yang jujur ya. Oh iya, hari dan tanggalnya juga jangan lupa ya dicatat, agar tidak tertukar saat nanti dinilai. Di suatu desa, masyarakatnya memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kilo limbah kotoran. Sebanyak 25 kilo limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya membutuhkan waktu 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sekarang, kalian jawab ya pertanyaan yang ada di buku tema 6 halaman 146 dan 147. Yang matematika, itu yang dijawab. Hati-hati ya, teliti. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak yang membawa 2 plastik besar. Kira-kira anak itu mau apa ya? Tulis jawaban dan pendapatmu seperti yang ada di dalam buku tema 6 halaman 148 dan 149. Ingat, tulisan masih harus tegak bersambung, yang rapi. Tidak boleh berantakan. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dimengerti ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ingat pesan Miss, tetap patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker setiap hari, sering mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan yang paling penting harus tetap rajin sholat dan mengaji. Berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa bertemu dan belajar bersama lagi di sekolah. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan semuanya.